Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya kembali menyapa kita semua agar kita tetap sampai hari ini ya, kita masih di dalam situasi pandemi COVID, dan saya berharap kita tetap mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan, dan juga prokes ya, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan coba sharing kembali, melanjutkan peristiwa Ayub di dalam pergumulannya yang akhirnya di bagian lain setelah itu keluh kesah Ayub, lalu Ayub sepertinya mengalami satu pergumulan yang menurut saya berkualitas ya, dibanding Adam dan Hawa ya. Pergumulan Ayub ini yang akan coba kita sama-sama pelajari, antara masalah dan juga ada misteri Allah ya. Adalah masalah ya, dan juga misteri yang daripada Allah. Jadi ada masalah dan misteri ya. Jadi kita akan coba sama-sama melihat pada bagian ini melalui peristiwa Ayub. Nah, sebelum kita mulai, biasa seperti ya, teman-teman juga bikin kopi di rumah saja. Saya pada kesempatan ini saya sudah membuat kopi cappuccino. Nah, ini foamnya mantap ya. Nikmat ya. Nah, teman-teman bisa seruput kopinya di rumah saja. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa bagi setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kembali kami boleh dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami kaum awam boleh belajar firman Tuhan. Kamu berdoa mohon pimpinan waktu ke depan, kiranya kuasa daripada Allah memberikan kami pencerahan agar sesungguhnya malam hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya akan coba bacakan di dalam kutipan-kutipan saja ya. Jadi nanti saya akan mencoba memetik beberapa bagian ketika kita tahu pada waktu saya sudah pernah membahas mengenai masalah ya. Pada di konten-konten saya sebelumnya saya bahas masalah, dan saya akan coba review sedikit aja bahwa yang disebut masalah adalah terjadi kesenjangan antara apa yang harus terjadi dengan yang terjadi ya, dengan yang terjadi. Nah, misalnya saya di dalam kondisi yang sehat ya, saya dalam kondisi yang sehat ya, karena ya kan ini terjadi orang, misalnya saya kan ya, saya ini jaga makanan, nggak makan goreng-gorengan, nggak makan-makan yang berminyak, nggak makan-makan yang santan gitu. Jaga makanan deh gitu ya. Dihitung bahkan karbonya berapa segala macam. Lalu saya juga rajin olahraga, saya jogging setiap pagi, sore juga saya jogging ya. Saya benar-benar memiliki kehidupan yang sehat, kira-kira gitu ya. Makan dijaga, olahraga teratur, dan hidup dengan baik, misalnya seperti itu. Harusnya dengan hal yang tadi itu, maka saya hidupnya akan jauh dari yang namanya penyakit ya, jauh yang dari namanya penyakit ya, atau ya hidup sehat lah ya, tidak sakit ya. Tetapi yang terjadi, saya malah misalnya kena serangan jantung misalnya gitu ya. Kan kita seringkali menemui ya, ada orang gitu ya, kita tahu dulu istri dari BCL gitu ya, dia kan sehat-sehat saja, tahu-tahu ya dipanggil Tuhan gitu ya. Artinya loh kok bisa gitu kan. Ada orang juga yang kayaknya hebat gitu ya, maksudnya sehat lah, sehat segala macam, jaga makan segala macam, toh nggak taunya dia kena serangan jantung lalu meninggal gitu ya. Terus tiba-tiba dia bisa stroke gitu ya. Terus tiba-tiba dia bisa mengalami sesuatu yang sebenarnya nggak harus dialamin, karena dia sudah melakukan ini, itu, hidup sehat, jaga makanan, olahraga teratur, dan lain sebagainya misalnya ya. Tapi kok kenapa terjadi gitu ya hal ini ya. Nah, ini mungkin juga sering kita alami ya dalam kehidupan kita. Kita seringkali begini. Ini ada yang nggak beres nih. Harusnya begini kok sekarang begini ya. Nah, di dalam pergumulan Ayub pun Ayub bergumul gitu ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang tidak
tidak benar nih, tidak benar nih. Kayaknya, entar dulu. Oke, saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Karena kan dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Tuhan juga apakah kita mau menerima yang baik dan yang buruk tidak gitu ya. Jadi dia tahu bahwa Allah berdaulat. Oke, Allah berdaulat. Allah melakukan segala sesuatunya. Dia Allah gitu ya. Dia memiliki kedaulatan itu. Oke, kedaulatannya dia nyatakan. Saya akhirnya mendapat penderitaan ya, penderitaan. Tapi kan saya hidupnya takut akan Tuhan, saya jujur, saya saleh, saya menjauhi kejahatan, ya. Kok saya menerima ini gitu ya? Jadi dia bergumul, ada kesenjangan ya, ada kesenjangan gitu. Dia bergumul, ada kesenjangan ya, ada kesenjangan gitu ya. Ini pergumulan Ayub ya, yang akhirnya kita tahu bahwa Ayub mencela Tuhan ya. Pada akhirnya Ayub mencela Tuhan. Pada bagian ini saya akan coba mengutip saja bagaimana ketika Tuhan menjawab Ayub, karena Ayub mencela Tuhan ya. Saya coba akan bacakan, kutip saja di dalam Ayub 42 ayat yang pertama ya. Mencela Tuhan ya ketika itu. Oke. 42, sorry. Ayub 39 dulu ya. Nanti Ayub 42 tuh dia bertobat, mencabut perkataannya ya. Mencabut perkataannya, oke. Ayub 39 ayat 35 ya. Sampai ayatnya yang ke-34, 35 saja ya. Nanti karena Ayub 36, 38 itu jawaban Ayub. Saya akan coba kutip bagaimana jawab Tuhan kepada Ayub ya. Ayub 39 ayat 34 sampai 35. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ya, jadi Ayub ini mencela Tuhan. Lalu kita tahu nanti Ayub menarik perkataannya. Nah, sepertinya Ayub melihat bahwa Tuhan ini keputusannya ya, yang dia lakukan ada satu kesenjangan. Ada satu kesenjangan. Jadi seolah-olah mau berbantah dengan Tuhan, dia mau membenarkan dirinya. Nah, nanti saya akan coba petik lagi bagian-bagian yang kita akan lihat ya, bagaimana Tuhan menantang Ayub ya, Tuhan menantang Ayub. Jadi seakan-akan juga Ayub ingin membenarkan dirinya gitu ya. Oke. Saya akan bacakan lagi di dalam Ayub 40 ya, Ayub 40. Saya akan bacakan buat setiap kita ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanya engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Nah, ini kita melihat bahwa Ayub membenarkan dirinya karena dia melihat dalam pergumulan ada sesuatu kesenjangan dan kayaknya keputusan Allah ada yang salah. Seperti ada ketidakadilan tanda petik gitu ya. Jadi Ayub bergumul dulu, lalu dia membela haknya, mencela Tuhan, berargumen, berperkara lah ya, bahasa saya mungkin. Dia mengajukan satu interupsi kepada Allah bahwa harusnya saya nggak terima demikian karena saya begini, saya hidup takut akan Tuhan gitu ya. Nah, ini sepertinya Tuhan kayaknya salah dalam menetapkan ketentuan atau ketetapannya. Kayaknya ada yang salah gitu ya. Ini harusnya saya tidak terima dan lain sebagainya gitu ya. Maka Allah menjawab Ayub ya. Ini Ayub sudah mulai menggurui Tuhan ya, menggurui Tuhan tanda petik ya. Ya, saya melihat bahwa Tuhan justru kembali Tuhan memberikan sebuah kesadaran nantinya ya, dan akhirnya Tuhan memberikan pertobatan buat Ayub dan akhirnya Ayub menarik perkataannya.
Saya akan kutip lagi, kita akan lihat, ini petik-petik saja ya. Di dalam Ayub 38, ya, pada ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Wah, ini seakan-akan keputusan Tuhan itu tidak didasar pada sebuah pengetahuan. Keputusan Tuhan, ketetapannya tidak didasar pada sebuah pengertian gitu ya, yang asal-asalan saja. Ya. Nah, saya akan coba kutip lagi gitu ya. Saya akan coba lihat pada bagian lain gitu ya, bahwa kita akan melihat bahwa Tuhan menentang Ayub ini gitu ya, untuk memberikan gambaran bahwa kamu tuh siapa gitu kan, kamu di mana pada saat meletakkan dasar. Nanti teman-teman bisa lihat ini banyak sekali ya, jadi saya akan coba capture saja. Jadi saya akan tarik benang merahnya. Jadi pada bagian lain kan dikatakan bahwa ayat pasal 38 ayat 16 ya, ayat 16 sampai 18 saya akan kutip lagi. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersikap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Sepertinya Ayub mengalami masalah ini lalu dalam pergumulannya dia mencela Tuhan, lalu dia pikir dia ini memiliki pengertian, dia ini memiliki pengetahuan, lalu seperti keputusan ini tidak berdasarkan satu pengertian, tidak ada pengetahuan, sepertinya tanda petik gitu ya, asal-asalan gitu ya, asal maunya Tuhan. Apakah Allah yang demikian? Tidak tentunya ya. Tapi Ayub, saya sadari di dalam pergumulannya itu dia mengalami sebuah pergumulan akhirnya menurut saya berkualitas ya, karena dia menimbang ya, dia coba untuk mencari gitu kan, sehingga mendapati sebuah argumen yang nanti kita tahu bahwa ini tidak benar ya, bahwa menantang Tuhan, mencela Tuhan. Tetapi ada satu pergumulan yang berkualitas. Kenapa? Karena tidak seperti Adam. Adam pada waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau, langsung apakah engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, langsung memberikan pembenaran diri dengan memberikan narasi tuduhan kepada yang lain gitu ya, kepada Hawa pada waktu itu, perempuan itu ya. Jadi hal ini tentunya saya pikir berbeda ya, Adam tidak menggumuli apa yang pertanyaan Tuhan gitu ya, tidak menggumuli hal itu gitu ya, langsung memberikan pembenaran diri dengan membuang itu, bahwa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gitu ya. Nah ini kan tentu tidak mengalami satu pergumulan yang berkualitas tentunya ya, Adam ya, beda dengan Ayub. Ayub keluh kesah ya, tetapi di bagian-bagian terus dia mencoba untuk mencari tahu ya. Ini pergumulan berkualitas. Akhirnya secara manusiawinya gitu ya, saya melihat bahwa emang Ayub ada mencela Tuhan. Tetapi di dalam celahan itu, bukan saya membenarkan celahan Ayub, tetapi dari celahan itu kita mengetahui bahwa betapa pergumulan Ayub berkualitas ya. Nah seringkali kita tuh membabi buta, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya, sama seperti tidak ada pergumulan karena nggak ada pengertian, nggak ada pengetahuan yang cukup gitu loh. Lalu kita mengambil satu kesimpulan gitu ya. Nah ini kan juga nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya berharap kita tuh di dalam setiap tindak tanduk kita gitu ya, kita harus benar-benar bisa menguasai gitu ya permasalahan yang ada, sehingga kita mampu merespon dengan baik, sehingga kita dapat mengetahui bahwa apa nih gitu kan, mampu mengidentifikasikan dengan baik gitu loh, sehingga merespon juga dengan baik. Seringkali banyak orang di dalam kehidupannya ada masalah di depan, mereka tidak mampu mengidentifikasi masalah tersebut dengan baik. Mereka tidak mendapat sebuah identifikasi yang tepat, sehingga responnya juga salah gitu ya. Nah ini kan teori-teori yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini
Saya pikir kalau dalam pergumulan Ayub ini, Ayub nggak salah gitu ya. Dia hidup takut akan Tuhan. Kenapa dia lakukan ini? Tentu dia menggumuli sesuatu. Tapi dia juga sebenarnya nggak bisa menentang bahwa Allah itu, ya dia berdaulat. Oke, dia berdaulat. Tapi kok begini ya? Bayangkan ya, pergumulan Ayub itu berkualitas. Ini yang saya katakan ya. Di lain pihak dia mengatakan bahwa Allah berdaulat. Oke, Allah berdaulat. Saya hidup baik. Seharusnya ya hidup saya nggak menjadi malapetaka. Saya hidup takut akan Tuhan. Saya nggak curang. Saya nggak menelantarkan misalnya tidak jahat, menjauhi kejahatan kan. Tidak jahat sama orang. Tetangga baik hubungan. Kok kenapa saya yang sepertinya kena tulah gitu ya. Karena ini seringkali yang harus kita dapati dalam hidup memiliki pergumulan yang berkualitas ya. Bukan berarti saya setuju dengan celaan Ayub kepada Tuhan. Tidak, tentunya bukan itu maksud saya. Jadi janganlah kita gegabah. Seringkali ketika ada satu permasalahan yang datang, ada satu tantangan hidup yang datang kepada kita yang mungkin bertubi-tubi, kita harus tetap bisa mengidentifikasikan dengan sebuah pengertian dan pengetahuan yang benar ya. Ini penting. Terlebih lagi kita kaum awam, harusnya kita lebih mengenal kebenaran firman Tuhan sebagai dasar, karena saya percaya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi setiap permasalahan kita ya, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak salah arah, kita tidak salah jalan dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi ini adalah terang daripada kita, yaitu firman Allah sendiri. Nah, kita sebagai kaum awam juga harus mendapat pengertian, pengetahuan tentang kebenaran firman itu sendiri. Jadi sehingga dalam tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memegang prinsip yang itu menjadi pelita bagi kita, sehingga kita tidak dengan sembrono gitu ya, merespon masalah tantangan yang ada di depan kita. Kita nggak sembarangan gitu ya, merespon tantangan masalah yang ada di depan kita. Kita nggak sembarangan jadinya. Maka kita tetap bijaksana, kita tetap penuh dengan kehati-hatian dan lain sebagainya, karena punya pengertian, pengetahuan yang cukup baik ya. Maka Ayub pada waktu mencela pun dia tidak serta-merta mencela sebenarnya, tetapi kalau kita baca pasal-pasal Ayub gitu ya, itu menarik sekali, memuat sebuah pengertian sebenarnya. Tapi pengertian yang dimaksud bukannya dia mencela Allah seakan-akan Allah tidak memiliki pengertian dan pengetahuan ya, bukan itu yang saya maksud untuk dia membenarkan celaan Ayub. Tetapi dalam pergumulannya itu tidak mudah bagi Ayub, dia bergumul, dia mencoba untuk mencari tahu ya, walaupun kita tahu akhirnya dia mencela Tuhan ya, akhirnya dia bertobat ya. Nah, saya coba dalam kehidupan kita sebagai kaum awam, jangan sampai kita sembrono seperti Adam yang tidak menggumuli, tidak ada pergumulannya, kalaupun ada rendah dan tidak berkualitas, dengan terkonfirmasi ketika dia langsung menunjuk salahnya perempuan yang ujung-ujungnya menyalahi Tuhan, menyalahi keadaan. Nah, ini kan sebenarnya tahulah kita bahwa Adam pada waktu itu tidak memiliki pergumulan untuk hal ini, atau katakanlah misalnya menggumuli tadi tidak memiliki kualitas seperti kualitas Ayub menggumuli masalahnya gitu ya. Nah, saya berharap pada malam hari ini kita benar-benar baik-baik di dalam mencari pengetahuan dan pengertian tentunya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini dapat paling tidak gitu ya, kita tidak tersesat atau kita tidak salah di dalam merespon, atau yang menjadi tidak salah jalan, tinggal salah ambil keputusan sehingga makin banyak berabeh gitu ya, meninggalkan menciptakan masalah baru dan lain sebagainya ya, supaya kita beroleh hati bijaksana. Oke, saya akan tutup pada malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa selesai berkata-kata, tapi kiranya kuasa daripada Allah terus memberikan kami pengertian. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, seruput dulu kopinya. Nikmat. Tuhan Yesus memberkati.